Oke guys, sekarang aku lagi pakai sepeda mesin Polini, sepeda dari Italia guys. Paese mio che stai sulla collina di stesso come un addormentato. Hup, lup. Ya bablas guys. Balik. Balik. Ya. Oke. Guys, va bene. Ciao. Presenta questa una Novia bici Focarini Ultra guys. Ya. Di depan kita sekarang sudah ada sepeda Focarini Ultra. Mesinnya pakai Polini guys. Tetap ikutin karena setelah ini aku bakalan nge-review sama menginformasikan spare part apa yang ada di sepeda Focarini Ultra sama mesin dan baterainya. Tetap jangan kemana-mana, ikutin terus. Oke guys, setelah tadi habis ngebut nyoba mesin Polini, ini Polini mesin Vespa guys. Coba ngebut tadi lumayan ngos-ngosan sampai nggak bisa ngomong. Sekarang seperti janjiku yang awal, aku bakalan ngasih informasi spare part apa yang dipakai sama mesin sama sepeda Focarini Ultra. Oke, kita akan mulai dari depan ya teman-teman. Nah, dari depan sini untuk handlebarnya sendiri dia menggunakan handlebar Spike 78 race-nya ini ya. Terus untuk brake levernya dia menggunakan Shimano guys, Shimano BLMT 401. Untuk shifternya dia menggunakan SRAM NX 11 speed. Ini 11 speed. Terus di sini ada cockpit, ini namanya cockpit switch mode. Switch mode itu berfungsi untuk mengontrol speed, terus mengontrol mode-mode yang ada di sepeda ini. Terus kemudian ada tombol untuk menyalakan unlock atau mematikan unlock di sini. Dan kemudian ada tombol untuk dropper, teman-teman. Dia udah dilengkapi dengan sistem remote, jadi teman-teman kalau mau apa duduk udah enak, mau ke bawah tinggal dudukin terus pencet terus tinggal dinaikin, lebih simpel dropper. Untuk stemnya dia menggunakan stem zoom, dan di depan sini bagian fork dia menggunakan RockShox RockShox sector. Terus sudah ada ininya, ribbonnya di bawah sini ya teman-teman, kalau mau setting ribbon ada di bawah. Dan kemudian kita berjalan ke bagian tengah. Oke, tengah ini untuk rear shocknya dia menggunakan RockShox juga, sama depan sama belakang dia RockShox satu set. Terus kemudian linkage-nya ini ada linkage-nya dia 6 bolt, lumayan. Terus ada apa lagi? Ini udah dilengkapi dengan battle cage. Ini battle cage-nya ini udah EPE Polini. Bawaannya Polini guys. Gokil, langsung dari Italiano nomor uno. Terus kemudian ada apa lagi? Oke, bagian tengah sudah. Ini dropper dia menggunakan RFR. Ini dropper kayaknya bawaannya Itali deh. Sama saddle-nya juga dia menggunakan bawaannya Itali. Hampir overall semua ini bawaan Itali. Terus ini juga ada guys, grip, original grip made in Italy, asli langsung dari Itali. Buongiorno, come stas, come posto aiutarla, ngerti nggak itu guys? Itu artinya halo apa kabar, come posto aiutarla, apakah saya bisa membantu kamu gitu. Terus untuk belakangnya guys, ini RD-nya dia menggunakan RD SRAM 11 speed. Sebetulnya kalau 11 speed nggak masalah sih, karena dia udah dibantu dengan pedal assist, jadi nggak terlalu nggak terlalu ini banget, capek-capek banget. Untuk sprocketnya juga 11 speed, tapi nggak tahu ini nggak kelihatan mereknya. Apa ini karena gelap ya? Emang nggak kelihatan. Untuk hub sama free hubnya juga dia nggak kelihatan, nggak ada mereknya. Sama wheelsetnya juga, ini wheelsetnya juga nggak ada mereknya guys. Ini cuma ada tulisan Ride 35C kali 584.
Terus kemudian di bagian tire-nya dia menggunakan CST Pastrol. Aku suka ini ban ini karena dia lebih lengket di aspal. Terus di makadam ini enak dan nggak terlalu berat. Aku suka banget. Oke, yang mana yang belum? Terus di sini bagian belakang guys, dia ada sensor magnetnya. Ini sensor magnet di bagian sini. Jadi penggunaan magnetnya dia ditempel di spoke, di jari-jari. Nah, cara ngebaca mesinnya nanti dari sini. Biasanya ada yang dari rotor, terus kemudian ada juga yang dari pedal. Tapi kalau ini sistem magnetnya dari spoke. Terus kemudian untuk cranknya, teman-teman, cranknya dia menggunakan Citium. Citium ini kayaknya homemade Itali juga. Untuk chainringnya juga ini ada tulisan Itali. 34T dengan BCD 1,104. Mereknya Michin, sama Michin, bukan Michin sih, Miche. Kita tadi udah mengecek spare part yang digunakan di sepeda ini. Sekarang kita menuju ke elektrikalnya, ke mesinnya, teman-teman. Mesin dan baterai. Untuk baterainya sendiri kapasitasnya itu dia 500 watt hour. 500 watt hour itu penggunaannya macam-macam, nanti aku bakalan jelasin. Terus untuk mesinnya dia menggunakan mesin Polini yang seri ini, mesin seri EP3X. Ada juga yang EP3X Plus. Oh, ini yang X Plus ini. Ini yang X Plus. Dan torsinya dia 70 atau 75 Nm gitu. Aku agak sedikit lupa. I'm sorry, my bad. Terus kemudian guys, nah di sini di bagian baterai, untuk mode powernya dia di bagian baterai. Jadi dari sini nggak bisa. Kalau sepeda Boss atau sepeda apa ya, Shimano, hanya Boss doang sih. Kalau Boss dia langsung modenya nyalain power dari sini, dari switch mode. Tapi kalau untuk sepeda jenis Polini, terus kemudian Shimano, terus kemudian Bros, dia modenya ditombol di sini. Kalau Santa Cruz dia di bawah. Kalau Polygon dan Marin dia di atas tombol-tombolnya buat nyalain mesin. Terus tok itu malah dari bawah sini guys, dia ada, lebih keren. Nggak kelihatan. Nah, terus kemudian di sini kita membahas untuk masalah baterai. Oke, untuk ketahanan baterai banyak teman-teman yang bertanya, Mas ini baterainya bisa tahan berapa lama? Terus kalau misalkan hujan gimana? Terus misalkan kalau misalkan rusak gimana? Oke, satu persatu. Kalau untuk baterai itu tergantung penggunaan teman-teman. Di sini ada 5 mode. Di torsi pertama misalkan nomor 1. Nomor 1 itu teman-teman bisa, kalau misalkan ini belum, nanti ada 2 unlock, ada 2 jenis sepeda. Yang belum di unlock sama sudah di unlock. Kalau yang belum di unlock ini kita akan bahas sekarang. Yang belum di unlock untuk nomor 1 dengan baterai 500 dia bisa sekitar 200 km. Terus mode 2 dia sekitar 180 km sekitar. Terus yang mode ketiga dia bisa 130 lah. Terus 4 dan 5 menurun sampai ke bawah, misalkan sampai di 5 speednya, dia bisa menghabiskan 100 km baterainya. Oke, segitu kapasitasnya. Tapi kalau misalkan udah di unlock, kalau udah di unlock itu pasti lebih boros banget daripada yang udah di unlock. Yang nomor 1, yang speed nomor 1, dia bisa menghabiskan 120 km per penggunaan, jadi habis. Terus kalau dia di 2 dia sekitar 100-an lah. Terus dia mode 3 sekitar 80 dan mode 5 speed udah di unlock, terus modelnya di kelima itu paling sekitar 50 kilo atau 60 kilo. Saya rasa sih itu udah lumayan. Itu di jalan raya ya teman-teman, itu di jalan raya. Tapi kalau udah di tanjakan dia akan lebih boros lagi. 2 kali lipat lah, kira-kira seperti itu gambarannya teman-teman untuk masalah baterai. Kalau untuk masalah torsi begini, mekanismenya seperti ini teman-teman. Untuk torsi dia di mode 0. Kalau dia di mode 0 dia tidak membantu sama sekali, jadi asisnya tidak bergerak. Ketika teman-teman masuk ke mode pertama,
dia akan membantu teman-teman 30%. Jadi lebih ringan 30%. Kemudian di nomor 2 dia membantu 60%. Kemudian di nomor 3 seharusnya 90%, tapi di sini berbeda. Dia membantu teman-teman sekitar 120. Jadi kelipatan 2 kali. Setelah 30%, 60%, terus kemudian 120%. Kemudian di mode keempat dia sekitar 250%, mode kelima dia sekitar 400%. Jadi tenaga yang dihasilkan oleh mesin poli ini akan lebih besar ketika modenya di nomor 5, di besar juga. Jadi lebih ringan banget, apalagi kalau ditanjakan udah pasti banget merem. Nggak sambil nyanyi-nyanyi happy juga masih bakalan bisa teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke bagian controllernya ini ya, ke displaynya. Displaynya ini ada feature apa aja sih teman-teman? Mari kita lihat ya. Kita coba nyalain dulu mesinnya. Nah, ntar kita tunggu beberapa detik. Ini sih cuman berapa detik sih. Habis itu langsung bisa nyala. Kecuali dia udah rusak baterainya atau udah kemasukan air, baru dia tetap nyala, tapi listriknya nggak naik ke mesin sama ke display. Oke. Nah, untuk tampilannya dia di awal langsung ada tulisan Poloyone. Nah, guys, coba kita cek. Di sini ada fitur apa aja? Dia di sini yang aku bilang modenya ini ada mode 0. Mode 0 dia tidak menambah asis sama sekali. Terus kemudian ada 1 dia menambah asis 60%, 30% sorry. Terus kemudian 2 menambah 20% dan seterusnya sampai 400% ya, guys. Terus kemudian dia ada mode. Nah, di sini ada mode-modenya, guys. Nanti kita coba lihat. Nah, di sini ada mode reset trip. Ini reset trip fungsinya untuk merestart perjalanan-perjalanan teman-teman ketika udah selesai goes, terus mau di restart, boleh, silakan. Terus drive mode ini dia ada mode touring, dynamic, race, custom. Ini bisa custom. Jadi torsinya teman-teman bisa custom sendiri. Terus mode touring ini mode dimana teman-teman goes jauh dan bisa lebih lama baterainya, tahan awet. Terus dynamic ini lebih ke dynamic. Terus kemudian race ini lebih ke lomba, jadi lebih boros seharusnya ke mode race. Terus kemudian di sistem ini ada apa? Coba kita lihat. Terus display mode ada bahasa bisa diganti. Ada bahasa apa aja? Woi, Espanyola, Italiano, Francisco, dan Belanda, guys. Terus unitnya coba kita lihat. Metric Imperial. Terus Bluetooth, ada mode Bluetooth untuk koneksi ke handphone biasanya. Terus POD setting ini saya belum pernah cek. Ini port left, port right. Terus kemudian ada exit. Oke, ya cukup lumayan banyak juga ya fiturnya teman-teman di sini. Terus coba kita ke tampilan yang depan. Nah, ini juga bisa digunakan untuk tampilan depan. Ada RPM, terus ada baterainya, terus ada berapa persen. Nah, di sini baterai, terus sama torsi dan kecepatannya ini teman-teman. Oke, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, guys, overall kita sudah membahas atau udah melihat spare part yang dipakai di sepeda Focarini Ultra ini. Terus kita udah juga sharing-sharing mesin yang dipakai ini, torsinya berapa, baterainya berapa. Semoga buat teman-teman yang menonton bisa menambah wawasan atau pengetahuan mengenai e-bike, apalagi e-bike jenis ini Focarini Ultra. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe dan sudah subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share ya teman-teman. Karena akan banyak banget konten-konten yang menarik-menarik yang akan kita buat teman-teman. Setelah ini aku bakalan nyoba sedikit petakilan, lompat-lompat, nyoba enak apa enggak. Harusnya sih enak karena ini biasanya saya pakai kok. Oke, teman-teman, tetap ikutin channel YouTube kita. Dan thank you for all of you. Grazie, ciao. Yuk, kita cek. Hop, hop. Push it. Ya, pivoting. Balance, keep balance. Yup, hop. Yo.
Nice. Yo. Nice. Motion. Hop. Lep. Lumayan. Oke, cukup sekian guys. Karena Aing udah capek. Oh, bentar. Aku mau coba teknik ini dulu. Nih. Front wheel hop. Front wheel hop. Terus seperti ini. Hup, 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 hup. Oh, it's heavy. My goodness. Lagi. Yo, konte partiro, sunari premari. Cukup sekian dan terima kasih. Ciao, grazie.